Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahturun. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mulai pengajian kita baca niat belajar yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura wat tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yalzamu dan wajib fil mayyiti di dalam mayit arba'atu asya'a 4 perkara. Nah, ini pasal menerangkan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap jenazah atau terhadap mayit. Ada 4, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Ini berdasarkan kesepakatan atau ijma kaum muslimin, ya. Dan ini adalah kewajiban kifayah. Kewajiban ada wajib ain, fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain atau wajib ain itu adalah kewajiban individual, ya, perorangan seperti sholat itu wajibnya individual, tidak bisa diwakilkan, ya. Ada namanya fardu kifayah atau wajib kifayah. Ini namanya kewajiban komunal, karena apabila sudah dilakukan oleh orang lain, oleh orang atau oleh satu kelompok atau orang tertentu, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Cuman yang tidak melakukan nggak dapat pahala. Yang dapat pahala hanya yang melakukan, tapi kewajibannya sudah menjadi gugur. Nah, kewajiban terhadap jenazah ini namanya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang memandikan, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Kalau sudah ada yang mengkafani, maka kewajiban yang lain menjadi gugur, dan seterusnya, termasuk menyolatkan dan menguburkan. Ada 2 golongan yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang pertama adalah mati syahid. Fi ma'rakatil musyrikin, di dalam memerangi orang-orang musyrik. Ya. Nah, seperti apa syahid memerangi orang musyrik yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan? Mereka yang gugur dalam peperangan. Perang nih, lawan orang kafir harbi yang memerangi muslimin, kita ikut berjuang, berjihad, gugur, tewas dalam peperangan. Itu yang dinamakan dengan mati syahid. Lalu kemudian jika dalam peperangan dia luka, nggak mati, nggak tewas, nggak gugur,
luka dalam peperangan. Ya. Kemudian lukanya parah, kemudian setelah beberapa hari dalam peperangan tersebut baru kemudian gugur. Nah, ini tidak termasuk mati syahid yang tidak dimandikan dan tidak dikafani atau tidak disolatkan. Dia tetap diurus seperti jenazah lainnya. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Ya. Status matinya bukan pengurusan seperti mati syahid. Ya. Urusan dia wafat atau gugur setelah terluka, itu kan urusannya beda dalam konteks hukum ya. Dalam konteks hukum berbeda. Sebab syahid itu kan ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Nah, yang dimaksud dengan syahid yang tidak disolatkan dan tidak dikafani atau tidak dimandikan adalah yang ketika perang dia gugur, terbunuh dalam peperangan. Tapi kalau terluka, lagi perang dia terluka nih, nggak langsung gugur. Seminggu, 2 minggu atau 1 bulan kemudian baru gugur. Baru wafat ya, tewas. Walaupun karena luka hasil peperangan tadi. Maka dia tidak diurusi jenazahnya seperti syahid ketika mati dalam perang. Tetap kewajiban untuk memandikan, mengkafani dan seterusnya. Ya. Jadi itu. Jadi penjelasan syahid yang tidak disolatkan di sini adalah mereka yang gugur mati dalam peperangan. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir. Ya. Nabi memerintahkan kepada para pasukan atau pejuang yang gugur dalam perang Uhud, menguburkan mereka ya, tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Jadi dengan darah-darahnya langsung dikuburin. Karena nanti darahnya akan menjadi saksi. Dan menurut satu keterangan bahwa orang yang mati syahid dikuburkan dengan itu, darahnya itu atau tubuhnya itu tidak rusak ya, tidak rusak lah pokoknya, utuh jenazahnya. Karena dalam sebuah keterangan pernah terjadi banjir di daerah Uhud. Di makam syuhada Uhud itu ada jenazah yang terkuak ya, masih dalam keadaan utuh, darahnya masih segar. Dilihat dari ciri-cirinya itu seperti jenazahnya Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muthalib ya. Dan orang yang syahid ini luar biasa mahalanya. Mereka yang berperang betul-betul demi agama, menegakkan agama, menjaga kehormatan agama. Tapi kalau orang berperang, memberontak terhadap pemerintah yang sah, kemudian dia mati, walaupun dibungkus dengan agama, bukan mati syahid. Ya, bukan mati syahid. Apalagi kalau perangnya misalkan perang saudara memperebutkan kekuasaan. Ya. Jadi yang mati syahid itu emang yang benar-benar berjuang membela harga diri, menegakkan agama melawan kaum kufar atau kaum musyrikin yang memerangi. Seperti di Palestina, ya. Di Palestina lawannya jelas orang-orang Yahudi Zionis. Yang di Suriah gimana? Perang saudara itu mah. Ya. Mereka mengaku berjihad, syahid dan sebagainya. Tapi kan apakah betul li'ilai kalimatillah apa demi kekuasaan kan kita nggak tahu. Ya, apalagi kalau sampai memberontak ya, kepada pemerintah yang sah, ini matinya bukan mati syahid, mati sangit gitu ya. Nah, dalam hadis ini ada dua sebenarnya dalam riwayat yang sama dari Imam Bukhari, cuman dari sahabat yang berbeda. Ini dari sahabat Jabir, kalau tidak salah satu lagi itu sahabat Utbah kalau tidak salah. Ini dalam satu bab ini. Ini kan nomor hadisnya 1278. Kalau nggak salah hadis selanjutnya itu 1279. Masih satu bab. Nah, dalam hadis tersebut, dalam hadis yang berbeda, Nabi itu menyolatkan. Ya.
Jadi Nabi menyolatkan para syuhada Uhud. Jadi ada dua hadis yang berbeda dalam ininya. Nah artinya apa? Jadi orang yang mati syahid itu boleh tidak disolatkan, langsung dikuburin. Dalilnya ada, hadisnya ada, riwayat Imam Bukhari. Kalaupun disolatkan juga ada, boleh. Karena dalilnya juga ada. Sama-sama riwayat Imam Bukhari, sama-sama sahih dua-duanya. Ya. Mana yang paling benar ya? Walau alam, karena memang riwayatnya dua-duanya ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau ya hadis yang di sini kan tidak disolatkan, la yughassalu walam yusalla alaihim. Tapi dalam hadis selanjutnya, urutan selanjutnya, ya, itu ada hadis yang Nabi itu menyolatkan sebelum menguburkan. Ya, boleh. Ini ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan, sebenarnya menjadi dalil juga, boleh disolatkan, boleh tidak disolatkan. Kemudian yang kedua itu yang keguguran, bayi yang keguguran. Kalau dia tidak berbentuk, kemudian juga tidak ada gerakan, kemudian juga tidak ada suara yang diketahui bahwa itu hidup gitu, maka tidak wajib untuk tidak wajib untuk dimandikan. Kan karena bisa jadi ketika dia lahir atau keguguran udah mati duluan kan di dalam kan, belum berbentuk ya. Makanya tidak wajib untuk dimandikan. Tapi kalau keguguran terlahir misalkan sudah berbentuk manusia, seperti ya manusia pada umumnya lah, palanya sudah ada kelihatan, tangannya sudah ada, kakinya sudah ada, ya, maka tetap diurus seperti jenazah biasa, ya. Walaupun ini ada perbedaan pendapat nih, nanti akan insyaallah di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan dari kitab Taqratus Sadidah tentang yang keguguran ini ada rinciannya. Ada yang langsung dikuburkan, ada yang sama diurus seperti biasa, ada yang dikafanin dan seterusnya. Nanti ada penjelasannya, ya. Penjelasan tentang bayi yang terlahir karena keguguran. Kalau di sini kan patokannya cuman gerakan ya. Gerakan, teriakan, dan bersin, atos itu bersin. Jadi ketika bayi itu terlahir sudah dalam keadaan tidak bergerak, sudah mati, maka la yughassalani, maka tidak dimandikan dan juga tidak menjadi ahli waris. Nanti ada insyaallah minggu depan akan kita jabarkan bagaimana hukum atau status hukum bayi yang mati keguguran. Nah, yang pertama, kewajiban terhadap jenazah adalah memandikan dengan jumlah bilangan yang ganjil dalam penyiramannya. Sebenarnya begitu, ya. Sunnahnya. Cuman terkadang ketika kita memandikan itu udah nggak kehitung lah, ya. Udah berapa gayung? Kalau dulu gayung tuh nggak sebanyak sekarang mandi jenazah tuh. Paling 2, paling banyak 3 lah, gayung batok, ya kan? Jadi ketahuan sekali nyiram. Sekarang mah gayungnya udah nggak kehitung, banyak banget gayung yang mandiin. Hah? Iya, yang megang gayung beda, orangnya beda dan seterusnya. Ya, pakai selang juga. Nah kalau selang kan gitu kan gimana? Nah ini, tapi ada sih kata Nabi di bawah itu au aktsara min zalik, atau lebih banyak. Artinya ada peluang yang dibolehkan oleh Nabi itu lebih banyak dari 3, 5 gitu ya. Tapi lebih bagus kalau seumpama ukurannya adalah ganjil. Nah, disunnahkan juga ketika memandikan mayit itu adalah menggunakan diawali dengan air daun bidara. Ya. Sekarang sudah banyak ya daun bidara itu. Ditumbuk, madekuk, ditumbuk, kemudian diperas, lalu airnya itu untuk memandikan jenazah. Ini pasti ada hikmahnya.
Pasti ada hikmahnya. Karena pohon bidara itu konon katanya pohon yang ditakuti oleh jin gitu ya. Jadi kalau pengen rumah takutin sama jin, sama pocong, sama apa ya, tanam pohon bidara. Durinya juga banyak banget kan dan bidara. Lu ocit bawa mati gitu. Ya, udah setan lu siram tiap hari gitu ya. Karena mungkin batangnya harus belum ini ya, padahal belum ada akarnya lu cangkokannya. Nah, kemudian diakhiri dengan kapur. Kalau kita kapur barus, kamper. Kalau di sini kapur itu, kafuron itu adalah dari kembang atau bunga kurma. Buah kurma. Ya, mungkin bisa jadi supaya lebih wangi atau harum dan seterusnya. Ini adalah dalam rangka menghormati dan memuliakan jenazah. Karena bangkai yang suci salah satunya adalah bangkai manusia. Jadi manusia itu bangkainya nggak najis. Kenapa nggak najis? Karena manusia itu Allah ciptakan dan Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adama dan ila akhiri ayat. Makanya dalam pengurusan jenazahnya pun kita memuliakan dan menghormati. Mandinya jangan sembarangan gitu ya. Cara membersihkannya juga demikian. Kenapa pakai daun bidara, pakai kapur, bahkan kita pakai sabun, pakai sampo gitu ya. Kukunya dibersihin dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka memuliakan. Allah saja memuliakan, maka pengurusan jenazah juga kita muliakan. Ya, jadi manusia itu udah mati aja kudu dimuliain gitu bahasanya. Apalagi masih hidup. Gitu kan? Udah mati aja harus dimuliakan, harus dihormati, harus dijaga, apalagi kalau masih hidup. Nah, ini memandikan. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi tentang mengkafani, kemudian menyolatkan. Ya, insya Allah minggu depan itu akan kita bahas juga tentang tentang status janin yang mati atau keguguran dari rahim ibunya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.